Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk materi tentang bab dinamika. Jadi sebelumnya sudah pernah dibahas tentang dinamika. Dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak dengan memperhatikan penyebab benda itu bergerak. Kemarin sudah kalian sebutkan tentang beberapa contoh dari hukum Newton. Yang pertama ada hukum 1 Newton, kemudian hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit tentang hukum Newton. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Pada hukum 1 Newton ini dikenal dengan hukum kelembaman. Lembam itu artinya bersifat ingin mempertahankan keadaan. Nah, itu arti dari kelembaman. Sehingga jumlah resultan gaya yang bekerja itu sama dengan 0 untuk hukum 1 Newton. Kemudian hukum 2 Newton, jika benda dikenai gaya, maka akan mengalami percepatan. Jadi saya singkat ya. F ini adalah gaya, A ini adalah percepatan. Misalkan, di sini pengaruh gaya terhadap percepatan untuk massa yang tetap. Misalkan di sini ada tiga benda. Jadi benda ini memiliki massa yang sama. Kemudian yang pertama itu diberi gaya sebesar F, maka dia akan mengalami percepatan. Kemudian yang kedua, benda yang kedua ini kita tambah gayanya sehingga menjadi 2F, maka otomatis percepatan yang dialami benda juga semakin bertambah. Nah, di sini saya misalkan menjadi 2A. Kemudian yang ketiga, benda yang ketiga kita tambah lagi gayanya menjadi 3F besarnya sehingga percepatan yang dialami benda juga akan bertambah. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa gaya itu sebanding dengan percepatan untuk massa yang tetap. Jadi massanya yang tetap. Kemudian misalnya yang kedua, pengaruh massa terhadap percepatan untuk gaya yang tetap. Nah, di sini contohnya sama seperti yang di atas tadi, ada 3 benda dengan massa yang berbeda. Jadi di sini misalkan besarnya adalah M, kemudian yang di sini 2M, yang di sini 3M. Kita beri gaya yang sama terhadap ketiga benda ini. Jadi benda pertama itu kita beri gaya F, benda kedua juga kita beri gaya F besarnya, kemudian benda yang ketiga kita beri gaya sebesar F. Maka bagaimana dengan percepatan yang dialami? Untuk yang pertama, dia mengalami percepatan misalkan sebesar A. Kemudian yang kedua, dengan massa yang lebih besar daripada benda yang pertama, maka percepatan yang dihasilkan itu lebih kecil, setengah A. Kemudian untuk massa yang 3M dengan gaya yang sama, maka percepatan yang dihasilkan itu semakin kecil lagi. Sehingga di sini menjadi sepertiga A. Maka dapat disimpulkan bahwa percepatan itu sebanding dengan sepermasanya 1/M. Nah, pada hukum 2 Newton itu kita kenal rumus pada hukum 2 Newton adalah jumlah resultan gaya yang bekerja sigma F sama dengan M kali A. M ini adalah massa, A ini adalah percepatan. Kemudian yang ketiga, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini dikenal sebagai hukum aksi reaksi. Hukum aksi reaksi. Jadi, besarnya gaya aksi itu sama dengan min F reaksi. Jadi, nilai gaya aksinya, besar nilai gaya aksi dan reaksinya itu sama. Yang membedakan di sini ada tanda minus. Minus ini adalah arahnya. Jadi, arahnya itu adalah berlawanan. Kemudian yang selanjutnya di sini tentang perlu kalian ketahui juga macam-macam gaya yang terkait dengan hukum Newton. Jadi yang perlu kalian pahami dulu, yang pertama adalah ada gaya berat. Gaya berat kita lambangkan sebagai W di sini. Gaya berat ini dimiliki oleh benda bermassa. Gaya berat ini rumusnya W sama dengan massa dikali dengan
gaya gravitasi bumi M kali G. Kemudian yang kedua ada gaya tali atau kita lambangkan sebagai T. T besar. Ini dimiliki oleh tali yang menarik benda. Kemudian yang ketiga ada gaya normal atau kita lambangkan dengan N. Gaya yang arahnya tegak lurus bidang. Jadi gaya yang arahnya tegak lurus bidang itu disebut sebagai gaya normal. Kemudian yang selanjutnya di sini ada gaya gesek. Jadi gaya gesek atau FG. Jadi gaya gesek ini terjadi antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Nah, untuk gaya gesek ini dibagi menjadi dua, ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis ini adalah gaya gesek pada benda yang cenderung diam. Kalau misalkan untuk gaya gesek kinetis itu pada benda yang cenderung bergerak. Maka di sini dirumuskan bahwa FGS gaya gesek statis itu besarnya sama dengan koefisien statis mu s dikalikan dengan n ini adalah gaya normalnya. Sedangkan FGK koefisien gesek kinetis itu sama dengan mu k koefisien kinetis dikali dengan gaya normalnya. Jadi ini beberapa yang perlu kalian pahami. Gaya normal itu apa, gaya berat, gaya tali, dan gaya gesek. Ini untuk menggambarkan nantinya gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Misalkan seperti yang ada di buku kalian halaman 84. Nah, jadi di sini, nah ini ya, bisa diperhatikan di bukunya halaman 84. Di sini ada gambar, pada gambar 6.2. Jadi kalian bisa menggambarkan gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut. Misalkan di sini ada benda, ini ditarik ya, tariknya tidak lurus, jadi dia ditarik dengan membentuk sudut alfa. Jadi kalau misalkan digambarkan, maka yang arahnya ke bawah di sini ini adalah W. W itu adalah gaya berat yang mengarah ke pusat bumi, W. Kemudian gaya normal ini yang tegak lurus bidang. Jadi bidangnya ini. Jadi gaya yang tegak lurus bidang. Maka gaya normalnya itu adalah arahnya ke sana ke atas ya, tegak lurus sama bidang. Kemudian di sini ada T, gaya tali. Jadi gaya yang dimiliki oleh benda yang menarik. Tali yang menarik benda, oleh tali yang menarik benda. Jadi di sini ditariknya membentuk sudut alfa. Sehingga di sini jika kasusnya seperti ini, maka kalian harus menguraikan gaya yang searah terhadap sumbu X. Jadi kita uraikan di sini. Maka untuk besarnya gaya yang arahnya ke sini, kalau kita uraikan, maka hasilnya adalah T cos alfa. Jadi untuk mencari sisi yang samping kita menggunakan cos. Seperti itu. Kemudian, nah di sini juga ada gambar 6.3. Jadi di sini juga ada gaya berat. Kalau misalkan disuruh menggambar, kemudian gaya normalnya yang ke atas. Jadi yang tegak lurus bidang. Kemudian gambar 6.4 ini juga sama ya dengan ini. Jadi kalau misalkan kalian disuruh menguraikan gaya yang bekerja itu gaya apa saja, maka kita uraikan seperti ini. Jadi kita uraikan, kita tentukan dulu gaya beratnya arahnya kemana, gaya normalnya kemana, kemudian kita uraikan gaya-gaya yang bekerja seperti pada contoh di sini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya ambilkan contoh, misalkan di sini, misalkan ini ya, ada contoh soal. Nah, di sini ada sebuah benda B. Benda ini ditarik oleh gaya yang arahnya ke kanan F1 sebesar 25 Newton, kemudian arahnya ke kiri membentuk sudut 60 derajat sebesar 20 Newton. Maka di sini disuruh mencari nilai percepatan
balok B. Jadi percepatan ini berapa? Maka bisa kita selesaikan dengan ini ya, sigma F resultan gaya yang bekerja sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Nah, di sini untuk massanya, massa pada balok itu kita ketahui sebesar 2 Newton. Jadi di sini massa balok B, nah, dia memiliki massa sebesar 2 kg. 2 kg. Maka sigma F ini adalah resultan gaya yang bekerja. Ada gaya apa saja kalau kita perhatikan pada gambar? Maka di sini ada gaya F1 dan F2. Maka namanya resultan itu dijumlah ya. Jadi F1 ditambah dengan F2. Kita tuliskan aja F1 plus F2. Nah, karena ini untuk F2 dia tidak lurus, tidak searah sumbu X, dia membentuk sudut alfa, maka kalian harus mencari besarnya gaya yang arahnya ke sini. Maka yang ke sini kan nilainya F cos 60. Maka di sini ditambah F cos 60 derajat sama dengan M dikalikan dengan A. F1 kita masukkan nilai F1-nya itu adalah 25 Newton. Kemudian kita tambah untuk F2 itu nilainya adalah 20 dikalikan dengan cos 60. Cos 60 nilainya adalah setengah. Nah, jadi kita menggunakan jari ya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka kalau cos kita berangkatnya dari kelingking menuju ibu jari, maka cos 60 berada pada telunjuk. Telunjuk ini memiliki nilai setengah. Maka di sini cos 60 bernilai setengah. Sama dengan M-nya diketahui 2, kita masukkan 2. Kemudian A-nya yang kita cari di sini adalah berapa nilai percepatannya, maka A di sini yang dicari. 25 ditambah ditambah. Nah, karena ini benda yang kedua, gaya yang kedua arahnya ke kiri, berarti arahnya ini ke sumbu X negatif, maka nilai F2-nya adalah minus, ini kita kalikan 20, berarti minus 10 sama dengan 2 dikali A. Jadi gaya-gayanya itu kita perhatikan, jika dia arahnya ke kanan, ke arah sumbu X positif, maka kita nilainya adalah plus. Kalau misalkan ke arah sumbu X negatif itu, maka nilainya adalah negatif. Jadi rumus awalnya itu kan ditambah. Nah, di sini kita minus. Nah, jadi seperti ini. Kemudian 25 dikurangi 10 sama dengan 2A. Kemudian di sini 15 sama dengan 2A. Maka nilai A-nya sama dengan 7,5 meter per sekon kuadrat. Maka nilai percepatannya adalah 7,5 meter per sekon kuadrat. Kemudian contoh yang kedua. Nah, jadi di sini ada contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua seperti ini. Nah, di sini ada 2 balok. Balok yang pertama itu 2 kilo. Kemudian balok yang kedua itu masanya 3 kilo. Ini di sini ada tali ya, ada tali antara balok pertama dan balok kedua, ditarik ya. Kemudian ini di ujung yang di sini juga ditarik, tapi ditariknya membentuk sudut 60 derajat. Maka di sini pertanyaannya yang pertama disuruh mencari berapa sih besarnya percepatan sistem. Maka dari sini kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja. Bisa kita tuliskan di sini sigma F sama dengan M dikali dengan A. Maka gaya apa yang bekerja di sini? Misalkan kita menggunakan yang sini ya.
Ini ya, gaya yang bekerja. Maka kita harus mencari nilainya ini. Nah, dari sini ke sini. Maka di sini nilainya kan F cos 60. Maka sigma F di sini itu adalah F cos 60 derajat sama dengan M. Nah, M di sini karena ini ada dua baloknya, maka untuk M-nya di sini kita jumlahkan, M1 kita tambah dengan M2, kemudian kita kalikan dengan A-nya. F-nya kita masukkan nilainya 100 dikali dengan cos 60 nilainya setengah, sama dengan massa yang pertama 2 ditambah massa yang kedua itu 3 dikalikan dengan A. Ini hasilnya adalah 50 sama dengan 5A, sehingga A-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, A-nya ketemu 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian pertanyaan yang kedua disuruh mencari berapa besarnya tegangan tali. Nah, ini ya, tegangan tali. Maka untuk mencari tegangan tali di sini, tegangan tali dapat dihitung dari benda pertama. Misalnya di sini bisa dihitung di sini ya. Yang ini. Maka di sini untuk ini ya, ini yang A, ini yang B. Yang B. Maka tegangan tali saya tulis ya, tegangan tali dapat dihitung dari benda satu. Dapat dihitung dari benda yang pertama, dari M1. Sehingga F di sini sama dengan M kali A. Maka F-nya di sini adalah T-nya, T. Kemudian M-nya kita menggunakan yang M yang pertama 2. Kemudian A-nya ketemu, percepatan sistemnya adalah 10. Maka 2 kali 10 20. Maka gaya tegang talinya adalah 20 Newton. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk kasus benda yang ditarik oleh gaya yang membentuk sudut sama seperti ini. Ada dua benda yang juga ditarik, dia membentuk sudut. Nah, itu penjelasan untuk yang bendanya seperti ini. Untuk yang selanjutnya pada benda miring saya jelaskan lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih, semoga kalian bisa memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.